Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Radita Dika dengan NPM 247820059. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mini project dan juga saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di NetTachat. Nah, jadi yang pertama di sini ada materi yang namanya Your First Package. Nah, tapi sebelum masuk ke materi tersebut, saya akan menjelaskan apa itu modul dan juga package. Modul itu sebuah file yang biasanya bertipe .py kalau di dalam Python, yang di dalam filenya itu biasanya terdapat fungsi, kelas ataupun variabel. Contohnya di sini ada pada step 1 ini ada modul namanya alpha.py dan kawan-kawannya. Nah, kemudian sedangkan packages itu adalah folder yang biasanya di dalamnya terdapat modul-modul gitu. Terus kalau packages pada Python itu biasanya terdapat terdapat modul yang bernama _init__py di dalamnya. Nah, fungsinya modul tersebut itu supaya mendefinisikan kalau file tersebut folder tersebut itu sudah teridentifikasi oleh Python dan tidak dianggap folder lainnya gitu. Nah, di sini ada di step 1 ada penjelasan di setiap modul itu mereka mempunyai function yang dinamakan function X atau nama alias nama inisial mereka di depannya. Misalnya ini ada alpha.py, jadinya functionnya fun_a, jadi nama depannya itu diambil buat menjadi function. Kemudian seterusnya kalau beta ada fun_b, iota ada fun_i, sigma ada fun_s, kalau tahu fun_t dan seterusnya. Nah, kalau di step 2 ini dijelasin nih kalau setiap modul itu ada di dalam sebuah grup. Misalnya di sini ada modul iota.py, itu ada di dalam grup ekstra. Terus kemudian dalam grup good itu ada modul alpha.py dan juga beta.py. Nah, kemudian ada grup base, di dalamnya ada sigma.py, ada modul tau.py. Nah, kemudian ada grup ugly nih. Di dalamnya ada modul psi.py dan kemudian ada modul omega.py. Kemudian di step 3 ini ada gambaran nih seperti apa packages kita nanti yang akan kita buat ini di dalamnya. Seperti ini gambaran kira-kira ya. Nah, di extra ini sebagai packages utamanya kalau di sini. Nah, di step 4 nih ada pertanyaan nih. Gimana caranya how do you transform such a tree into a real Python package? Nah, gimana caranya kamu meyakinkan kalau package kamu itu benar-benar package Python dan bukan package sampah? Karena kalau Python mengiranya itu package sampah, dia tidak akan bisa terrunning atau tidak akan bisa teridentifikasi. Terus ada pertanyaan juga, di mana kamu menaruh packages tersebut agar bisa diakses oleh Python? Nah, di sini udah langsung ada jawabannya di sini. Kita bisa menggunakan trik sederhana, yaitu menggunakan trik menambahkan __init __py, menambahkan modul tersebut yang tadi sudah saya jelaskan di awal supaya dia bisa teridentifikasi oleh Python-nya. Dia ada folder Python di dalamnya seperti itu. Nah, seperti ini nih. Di dalamnya sudah ada init_py, jadi ini sudah teridentifikasi menjadi file Python. Nah, kemudian ini ada jawaban untuk pertanyaan kedua tadi, di mana kita bisa meletakkan packages kita supaya bisa terakses oleh Python. Nah, jawabannya simple katanya, di mana aja bisa katanya. Nah, kita hanya perlu memastikan kalau Python itu tahu di mana lokasi file atau directory tempat kita menyimpan modul itu berada, dan juga kita juga harus tahu untuk memberitahu untuk mengarahkan Python-nya ke directory kita seperti itu. Nah, ini asumsi di step 6 ada asumsi folder
folder kita jika ada di laptop atau komputer kita. Nah, di sini ada perbedaan dari step 5. Tadi kan step 5 cuman ada ekstra dan folder lainnya. Kalau di sini dia seperti komputer asli, dia ada folder C, ada user, py, modules. Dan dalam modules ada modul, dalam py ada packages. Nah, packages ini tempat menyimpan folder yang ada pada step 5 ini, yaitu folder extra yang di dalamnya ada good, best, dan juga ugly. Nah, kemudian di bawah ini ada juga program lagi, ada juga folder procs yang di dalamnya ada main.py dan juga main.py. Nah, coba kita download aja filenya untuk mempraktikannya. Nah, kita akan download ini. Oke, kan close download tadi. Nah, katanya di sini kita akan bereksperimen menggunakan file main2.py pada latihan kali ini. Nah, jadi kita langsung aja bikin filenya. Tadi kan kalau di itu kan katanya di directory user ya katanya tadi. Nah, saya sudah buat nih direktorinya seperti yang ada pada contoh tadi, seperti yang ada di sini. Nah, py modules, di dalam py ada modules, ada packages, dan ada procs. Nah, di sini juga saya sudah membuat file seperti itu. Di dalamnya ada modul, ada procs, ada packagesnya. Ini masih kosong karena filenya baru saya download. Nah, kemudian kita ekstrak saja dan kemudian kita copy ke file yang tadi. Nah, kita copy ini, di cut aja, digunting. Masuk ke sini, masuk ke py dan masuk ke packages. Nah, di sini kita sudah membuat file ekstra di dalam packages. Nah, kemudian step 7 kita akan mengakses function i, yaitu function iota. Soalnya kan iota itu inisial untuk soalnya i itu kan inisial untuk iota, jadinya function iota dari folder akar atau folder utama, itu extra package. Nah, caranya kita masuk ke Sublime, masuk ke main 2. Tadi kan katanya disuruh kita menjalankan kodenya dengan main 2. Kita split screen aja dulu. Nah, di sini ada perintahnya nih, from sys ini, yaitu from sys itu adalah function yang sudah ada dalam Python. Jadi kita cuma memanggil function tersebut untuk mengimport file kita dan untuk memanggil file kita supaya bisa di running. Import path, kemudian kita masukkan path 10 supaya dia bisa mencari direktori kita di mana. Kemudian kita masukkan tanda petik. Nah, ini dia. Kemudian titik 2 itu artinya direktori utama atau akar atau root yang ekstra tadi. Kemudian kita masuk ke packages. Nah, kemudian situ perintahnya import. Yang pertama itu kita masukkan tempat di mana kita menyimpan ininya, file iotanya yang mau kita jalankan tadi. Kita akan simpannya di extra, jadi kita awalnya memasukkan path directory-nya dulu, extra, kemudian .iota. Nah, seperti yang sudah ada di contoh tersebut.
Kemudian kita print extra sama seperti tadi, iota.fun i. Jangan lupa dikasih tanda kurung teman-teman biar dia bisa di print. Salah pencet. Nah, coba kita jalankan di command prompt. Nah, kita copy aja path directory-nya, kita arahkan ke extra ya, kalau nggak salah. Salah. Nggak bisa ya. Nah. Coba kita jalankan di sini dulu. Main.py. Nah, kalau kita jalankan di supply langsung, di sini ada tulisan atribut error extra iota has no atribut fun. Nah, karena di extra iota ini, di dalam file iota ini, di sini. Nah, di sini functionnya ditulisnya dengan huruf kapital F-nya. Jadinya kita juga harus mengikuti menulisnya dengan huruf kapital di sini. Saya belum nulis tadi ternyata. Nah, ini udah berhasil. Sekarang kita coba di command prompt-nya, kita cd prox dulu. Cd prox. Prox kan namanya. Iya benar. Salah. Nah, baru kita coba jalankan python main 2.py. Nah, di sini udah berhasil filenya berjalan dan muncul iota. Nah, kemudian di sini ada dua cara. Tadi cara pertama kita menggunakan mengarahkan direktorinya tuh di printnya. Nah, kalau di cara kedua ini kita arahkan direktorinya itu di ini dari atas printnya, dari functionnya bukan dari printnya. Jadi kita copy ini aja biar cepat. Nah, jadi kita mengarahkan Python-nya itu lewat sini bukan dari printnya. Kalau dari kode yang pertama tadi kan kita mengarahkan dari print. Nah, ini jangan lupa diganti. Ini jangan lupa diganti. Harus sama seperti yang ada di file. Coba kita jalankan di sini dulu. Nah, ini bisa. Salah. Nah, ini juga bisa. Berarti berhasil cara yang kedua juga. Nah, kemudian di step 8 ini kita akan memanggil dua modul sekaligus, yaitu ada modul sigma dan juga modul tau yang tempatnya sama direktorinya. Oke, kita hapus saja. Karena direktori yang sama, jadi packages-nya tidak usah ditambahin apa-apa lagi ya. Import extra, masukkan path directory-nya dulu. Good. Best. Sigma. From extra. Good best tau. Import function.
function t tahu. Nah, terus kita print. Good. Best. Sigma. S. Kemudian ini bawahnya juga print extra tidak, karena di sini sudah ada path directory-nya, jadi kita printnya cuma menggunakan function saja. Tapi kalau di sini maksudnya kalau di atasnya sudah ada path directory tapi tidak ada function ya, kita ngeprintnya menggunakan function, ditambahkan function belakangnya. Tapi kalau di sini sudah ada function-nya, kita printnya hanya menggunakan fungsinya saja, karena sudah teridentifikasi fungsinya. Coba kita kok tiba-tiba kayak gini? Oh, ini salah tadi. Oke, maaf, ada kesalahan sedikit tadi. Nah, Ctrl V. Oh, ada kesalahan sepertinya di sini. Bentar. Coba kita jalankan di command prompt. Oh, di sini ada kesalahan ini teman-teman. Kurang ini apa namanya, tanda kurung. Jadi dia nggak mau ngeprint dia fungsinya. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini bisa ada jalankan. Coba di command prompt. Nah, ini bisa command prompt. Jadi ini berhasil step yang ke-8. Nah, terus di step ke-8 nih ada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan aliasing. Ini katanya bisa mempermudah katanya di sini. Yaitu kita cuman mengubah nama modulnya menjadi alias. Misalnya di sini kan modul sigmanya diubah menjadi alias sig, terus modul alpanya diubah menjadi alp. Nah, kita coba aja, kita copy aja biar cepat ya. Salah lagi. Nah, di sini bebas nih mau diganti apa aja aliasnya. Terserah, kalau mau kasih S juga nggak apa-apa, kalau mau kasih C juga nggak apa-apa. Misalnya C di sini alp. Nah, jadi di sini juga diubah. Kalau misalnya inisialnya di atasnya C, di sini juga C. Kalau inisialnya alp, ini di sini juga alp. Jangan lupa font-nya juga diubah. Nah, di sini udah bisa. Kalau di command prompt apakah bisa? Nah, bisa. Sigma alpha jalan. Nah, kemudian di step 9 ini kita akan memanggil modul tersebut, menjalankan ke 40 tersebut, tapi dia tuh masih ada di dalam zip, belum kita ekstrak. Caranya tuh sebenarnya sama aja, tapi cuman kita tambahin double slash itu untuk menambahkan path directory-nya ke extract.zip. Sebelumnya berarti kita tambahkan dulu. Udah ada belum ya? Nah, yang ini kita tambahkan dulu nih. Ke
potong aja. Sama tempatnya seperti yang tadi. Sini nih kita rename namanya, di sini tadi apa namanya? Extract.zip. Salah lagi. .zip. Nah, di sini sudah ada file zip-nya. Oke, namanya sudah benar. Belok ini sih. Nah, kemudian kita akan mencoba menjalankan kode tersebut. Nah, di sini sebenarnya cuman perbedaannya ada di ini aja sih. Soalnya kan tadi kita masukinnya di di direktori yang sama seperti extra, jadinya supaya dia tahu direktorinya, jadi kita tambahin ini aja, direktori mana yang mau dipilih. Font-nya jangan lupa diganti F besar supaya sama seperti yang ada pada modulnya. Oh, ada yang salah nih. Import apa katanya ini? No module name extra. Line 5. Extra good basic asik. Filenya tidak sama namanya saya seperti yang disuruh tadi. Harusnya tidak ada .zip-nya. Extract saja harusnya. Nah, ini coba kita jalankan, ini sudah benar atau belum. Coba kita save dulu. Nah, ini sudah benar nih. Coba kita jalankan di command prompt-nya. Nah, di sini di command prompt-nya juga sudah bisa. Jadi sudah berhasil ini di step ke-9, yaitu mengimport dan menjalankan modul yang berbeda dalam file atau folder yang masih berbentuk zip, yang belum diekstrak. Nah, itu tadi adalah latihan dari materi Netachat modul section 3 1.3.3 modules and packages. Nah, kemudian di sini saya akan melanjutkan tugas saya, yaitu mini project, yaitu smart parking monitor keberadaan kendaraan. Ada mini deskripsinya bisa dibaca di sini. Nah, fitur utamanya menambah dan mengatur slot parkir secara dinamis, memastikan bahwa input lupa nomor kendaraan sesuai dengan format yang benar, terus mencatat kendaraan masuk dan keluar, kemudian menangani kondisi seperti background penuh dan semacamnya. Nah, tapi pada section 3 kita hanya perlu membuat direktori seperti yang ada di sini nih. Direktorinya berisi, yang pertama direktori utamanya yang bernama smart parking, dalamnya ada namanya simulator. Nah, yang berperan sebagai tempat menyimpan modul yang bernama parking underscore simulator py. Nah, di dalam modul tersebut ada fungsi yang berguna untuk atau tujuannya untuk menyimpan validasi nomor kendaraan, menyimpan kendaraan yang terparkir. Nah, terusan ada modul yang namanya monitoring, ada package yang namanya monitoring, dan di dalamnya ada modul yang namanya main underscore 24 atau underscore npm mahasiswa.py. Nah, fungsinya itu menerima input berupa nomor kendaraan yang akan diparkir, kemudian memanggil fungsi dari modul lainnya untuk cetak inputnya. Yang modul lainnya itu yang maksudnya berarti modul parking underscore simulator ini, karena cuma ada modul 2 ini di sini. Nah, kemudian di sini ada ketentuannya terusan. Nah, oke.
kita langsung buat aja. Saya sudah membuatnya di sini. Yang pertama itu ada modul parking simulator. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari import RE. Import RE ini adalah fungsi yang sudah tersedia dalam Python. Jadi kita hanya memanggil fungsi tersebut untuk menggunakannya di kode kita, seperti ini from sys ini. Nah, kemudian di sini ada yang namanya list yang bernama park underscore vehicles. Nah, di sini untuk menyimpan kendaraan yang terparkir. Jadi misalnya ntar kalau sudah kita menginput kendaraan dan kendaraannya itu sudah divalidasi, list kendaraannya itu akan disimpan di dalam park vehicles. Kemudian di sini ada fungsi validate underscore vehicles vehicle number. Dan di sini fungsinya itu untuk memvalidasi nomor kendaraan yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka. Nah, format yang diterima itu contohnya huruf-huruf dan angka dengan spasi juga. Contohnya biasanya kan kalau di Indonesia itu kan plat nomor itu kan biasanya di depannya diawali dengan huruf, biasanya 1 huruf atau 2 huruf. Kemudian di tengahnya itu ada angka 3-4 angka biasanya sih, tapi ya 3-4 angka aja coba. Nah, terusan di belakangnya terusan ada huruf lagi, biasanya 2-3 huruf sih setauku. Nah, ini misalnya contohnya seperti di sini ada BE134GBU, B234GJH. Nah, kemudian ketentuannya ada di sini patternnya. R di depannya ini ada disuruh memasukkan huruf A sampai Z, terusan bisa memasukkan 1-2 huruf. Jadi misalnya kalau kalian memasukkan 1 huruf, boleh di depannya misalnya B, gitu aja boleh huruf depannya. Kalau 2 huruf juga bisa, tapi kalau beda itu nanti tidak valid kendaraannya, nomor kendaraannya. Kemudian di sini ada /d itu untuk memanggil, bukan memanggil sih, itu fungsi untuk menambahkan angka dari 0 sampai 9 untuk apa ya namanya itu ya? Digit, untuk menambahkan digit dari 0 sampai 9. Nah, di sini bisa menambahkan 1-4 digit angka dari 0 sampai 9. Nah, misalnya sini seperti ini 134 kan di sini. Nah, kemudian yang ketiga ini kita disuruh masukkan huruf lagi seperti ini. Di BU misalnya kan di sini kan ketentuannya di sini huruf A sampai Z sama seperti depan huruf A sampai Z, tapi di belakang ini bisa sampai 3 huruf. Nah, di sini ada polar regex. Ini polar regex ini fungsi yang tersedia pada Python. Nah, kemudian di bawahnya, di bawah pattern itu ada kode return bool, yaitu boolean yang mereturn true or false. Jadi nah ketika sebentar. Nah, ketika kendaraannya berhasil diinput itu, kemudian kode ini akan melanjutkan ke kode berikutnya seperti itu. Nah, kemudian dev save vehicle ini fungsinya untuk menyimpan nomor kendaraan ke dalam list park vehicles. Park vehicles ini kemudian append untuk sama seperti ini, untuk memasukkan ke, sama seperti kode yang ini maksudnya, untuk memasukkan ke directory. Kalau di sini kan directory di main ini directory, kalau di sini nih list, kita memasukkan ke list vehicle underscore number dot upper, simpan dalam format huruf besar. Nah, kemudian ketika kendaraannya berhasil disimpan, kemudian dia akan perintah printf kendaraan ini akan mengeluarkan output sesuai ketentuan atau sesuai nomor yang telah kita masukkan tadi, nomor kendaraan yang telah kita masukkan tadi. Nah, oke, di main 2.py ini di main underscore 247820059.py ini ada line pen saya. Di sini ada
from simulator.parking simulator import validate underscore vehicle save underscore vehicle. Ini apa maksudnya? Jadi maksudnya ini adalah kita akan mengambil fungsi dari parking simulator ini, sama seperti yang tadi ya, pada latihannya Tacat. Pertama kita masukkan pet directory dulu, kemudian filenya, kemudian kita akan mengimport fungsi-fungsi apa aja yang ada di dalamnya. Tadi kan fungsi yang ada di dalamnya ada dua, ada validate underscore vehicle dan juga mana sih? Dan juga save underscore vehicle. Jadinya kita import dua-duanya tersebut. Nah, di line ketiga ini ada dev main, ini fungsi utama yang menjalankan sistem parkir. Nah, fungsi-fungsinya ada di sini, minta input nomor kendaraan dari pengguna, memvalidasi apakah format nomor kendaraan sesuai, menyimpan kendaraan jika valid, terus memberikan opsi keluar dengan mengetik huruf X. Nah, yang line 12 sampai 14 ini cuman sedikit hiasan aja sih sebenarnya, nggak terlalu penting juga. Kalau nggak ada ini nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi ini biar nggak terlalu jelek-jelek amat lah ininya. Biar nggak terlalu kosong maksudnya kodenya. Di line ke-16 ini ada loop while true yang fungsinya untuk menerima input nomor dari kendaraan pengguna. Nah, kalau ini kita udah memasuki loop while true di sini, kita akan sekalian jalan aja kalau nggak program ya. Tambah baru aja. Bentar. Saya simpan di, kalau nggak salah, di C besar. Salah. Bentar, saya simpan di mana ya? Asus dokumen. Nah, ini dia. Kita masuk di sini aja. Kita copy pet directory-nya. cd. Oke. Kita jalankan. Kok di sini? Nah, kita akan menjalankan kode main ini yang ada di dalam file monitoring. Caranya tinggal python min monitoring. Sebentar, saya lihat sebentar. Monitoring main underscore 4782059. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di sini akan mengulang. Di sini akan muncul yang print tadi, di sini akan menghias dan muncul di sini. Nah, kemudian while true ini akan, yang masuk ke nomor kendaraan ini akan muncul seperti ini outputnya. Akan muncul tulisan masuk ke nomor kendaraan, contoh BE134GBU, kemudian ketik X untuk keluar. Nah, kemudian vehicle number sama dengan input ini akan menyuruh pengguna memasukkan input nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan di sini. Jadinya kalau nggak tentu dia akan error, bukan error sih, dia akan tidak bisa parkir ininya kendaraannya dan disuruh masukkan ulang lagi. Nah, misalnya di sini, nanti deh. Nah, misalnya sini saya coba masukkan seperti contoh di sini BE 123 4 GBU. Nah, kalau dia benar berarti akan muncul kendaraan BE1234 GBU telah disimpan dan kendaraan berhasil diparkir. Dan dia akan melooping lagi karena di sini loop while true. Jadi kalau dia benar akan melooping terus. Kemudian di sini di line 22 ada fungsi
if vehicle number dot lower sama dengan X ini maksudnya jika kita memasukkan huruf X pada comment prompt ini, misalnya kita masukkan huruf X seperti ini, dia akan keluar menggunakan perintah break ini dan akan muncul output. Terima kasih telah menggunakan layanan parkir. Nah, lower ini fungsinya sebagai untuk menyamakan huruf X. Misalnya kalau kita memasukkan huruf X kapital atau huruf X kecil itu sama aja setara agar dia tidak error aja. X, nah langsung keluar output ini. Nah, kemudian di line 28 ada if validate underscore vehicle number. Oh, ini tadi sama aja seperti yang tadi. Ini untuk menyimpan kendaraan yang berhasil diparkir, kendaraan yang nomornya valid, menggunakan kode if validate vehicle. Nah, kemudian kalau dia tidak valid akan muncul tulisan nomor kendaraan tidak valid dan silahkan coba lagi. Coba kita masukin lagi ya. Misalnya kalau nggak valid itu misalnya 1, 2, 3, tengahnya huruf B, G, 7. Nah, nomor kendaraan tidak valid dan dia akan tetap mengulang lagi. Kalau selain kita kalau kita tidak memasukkan perintah X, dia tidak akan tidak akan keluar karena perintah breaknya itu cuma ada di ketika kita memasukkan huruf X, menginputkan huruf X seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada fungsi if name sama dengan main. Ini memastikan bahwa program hanya dijalankan jika file ini dieksekusi langsung dan bukan saat diimpor sebagai modul di file lain. Jadi kalau dia ada di file lain dia nggak bisa berjalan, dia hanya bisa berjalan di main.py ini seperti itu. Mungkin cukup sampai sini saja penjelasan saya mengenai mini project dari lab session 3 dan juga penjelasan saya mengenai materi yang ada pada section 3 di MetaChat 1.3.3. Jika ada salah kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.